Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rashid. Saya akan mereview artikel yang dibuat oleh Endra Paradika dan Jan Husada dengan judul Integrity of Financial Statement, Big and Independent are not guaranteed. Baiklah, langsung saja saya akan mencoba membacakan reviewnya. Terkait artikel ini, isu yang dibahas adalah isu yang sangat krusial tentang integritas laporan keuangan. Terpercayanya sebuah laporan keuangan atau tidak begitu ya, yang menjadi fondasi utama kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Adapun latar belakangnya dikaitkan dengan beberapa skandal keuangan global dan nasional ya, seperti ada eh, skandal bangkrutnya Enron ya. Enron ini bangkrut pada tahun 2001 kalau tidak salah. Ini yang menyebabkan 25.000 orang karyawannya kehilangan pekerjaannya dan kehilangan aset miliaran rupiah. Nah, Enron ini ya kita tahu lah ya, ini akibat dari manipulasi laporan keuangan gitu ya. Ada perusahaan Toshiba juga, lalu ada di Indonesia ada Kimia Farma dan ada British Telecom. Hal ini terjadi kan sebagai bentuk bukti lemahnya integritas laporan keuangan, meskipun sebuah perusahaan itu memiliki ukuran yang besar dan struktur tata kelola yang sudah formal gitu ya. Seperti ketahui tadi, 4 perusahaan tadi ya, semua orang sudah tahu lah ya, dan semua sudah tersebar di berbagai negara. Kalau yang Kimia Farma tersebar di berbagai wilayah di Indonesia begitu. Dalam hal ini, penulis mengaitkan fenomena tersebut dengan pentingnya penerapan corporate governance ya. Khususnya peran komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan leverage. Pendahuluan cukup kuat secara argumentatif dan relevan secara kontekstual, terutama dengan dukungan regulasi OJK dan adanya standar PSAK. Namun, alur penulisan relatif panjang sehingga penulisan seharusnya dapat diringkas ya, lebih fokus pada research juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kasus dan permasalahan dalam penelitian di artikel ini. Adapun kasus yang diangkat adalah ketidakkonsistenan antara ukuran perusahaan dan keberadaan mekanisme tata kelola dengan tingkat integritas laporan keuangan. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan pertanyaan apakah komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Isu ini sangat relevan karena menantang asumsi yang pada umumnya mengatakan bahwa semakin besar sebuah perusahaan dan strukturnya semakin formal, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berintegritas gitu ya. Adapun metodologi dari penelitian ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal ya, dengan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 2016. Itu mengambil uh, sampel 4 tahun ya, 2014, 3 tahun, 2014 sampai 2016, dengan total sampel jenuhnya 40 perusahaan. Itu 40 dikali 3 sekitar 120 sampel gitu. Lalu integritas laporan keuangan diukur menggunakan konservatisme akuntansi atau market to book ratio berdasarkan model Beaver dan Ryan. Variabel independen diukur sebagai berikut. Yang pertama, komisaris independen itu proporsinya berapa. Yang kedua, komite audit, berapa jumlah anggota komite. Lalu kepemilikan institusional berupa persentase saham institusi, lalu ukuran perusahaan, logaritma natural total aset, dan terakhir total liabilitas terhadap ekuitas atau biasa disebut leverage. Nah, analisis data menggunakan regresi data panel dengan model fixed effect yang dipilih melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Metode
metodologi ini sesuai dengan standar penelitian empiris akuntansi dan cukup kuat secara teknis. Adapun hasilnya, yang pertama, Komite Audit Kepemilikan Institusional dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Lalu ada komisaris independen dan hukum perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Temuan ini berarti mengatakan bahwa komisaris independen secara formal belum tentu efektif ya keberadaannya terhadap kualitas pengawasan dari sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas gitu ya. Penulis menjelaskan bahwa rendahnya proporsi komisaris independen serta rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan. Sebaliknya, komite audit terbukti berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, sejalan dengan teori agensi dan literatur sebelumnya. Selanjutnya, pengaruh positif leverage dijelaskan sebagai dorongan bagi manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan guna menjaga kepercayaan kreditor. Karena perusahaan ini dibiayai lebih banyak dengan liabilitas, maka laporan keuangannya harus lebih transparan sehingga kreditornya tetap percaya terhadap perusahaan. Dan terakhir, pembahasan dilakukan secara logis mendukung dengan data empiris. Meskipun sebagian interpretasi masih bersifat normatif dan dapat diperdalam dengan perspektif teori institusional. Kesimpulan, adapun dalam artikel ini menyimpulkan bahwa besar kecilnya perusahaan dan keberadaan komisaris independen bukan jaminan sebuah laporan keuangan dari perusahaan tersebut dapat terjamin integritasnya. Sementara keberadaan komite audit, kepemilikan institusional, dan leverage terbukti menjadi faktor penentu yang lebih signifikan dibanding dua faktor sebelumnya, yaitu komisaris independen dan ukuran perusahaan. Artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur tata kelola perusahaan di Indonesia, khususnya dalam menegaskan bahwa kualitas pengawasan lebih penting daripada sekadar struktur formal. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada fokus sektor tunggal, periode observasi yang relatif pendek, hanya 3 tahun tadi ya, serta penggunaan satu proksi integritas laporan keuangan. Mungkin sekian review jurnal kali ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.